Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di playlist tutorial C++ Bahasa Indonesia. Di chapter pertama ini, kita akan setup terlebih dahulu tools-tools yang akan digunakan. Oke, pertama, kalian harus mendownload MinGW. Linknya sudah tersedia di deskripsi. Oke, setelah kalian download, kalian install. Setelah install, kalian masuk ke environment variable. Masuk sini, cari yang namanya path. Nah, ini klik edit. Nah, setelah di sini kalian masuk ke directory si MinGW yang setelah diinstal. Jika kalian install yang i686 atau yang 32 bit, foldernya tersimpan di sini. Yang program files x86. Untuk yang install 64 bit, foldernya tersimpan di program files yang ini. Oke, cari MinGW. Buka ini, buka, masuk sini, ke bin. Oke. Setelah itu, kalian copy directory ini, copy ke sini. Tinggal klik new, paste. Oke. Gerakan saya sudah ada, jadi tidak harus ditambahkan kembali. Jika sudah, kalian klik OK aja. Oke, oke. Oke, untuk mengecek sudah terinstall atau belum, bisa dicek menggunakan command prompt atau cmd. Tinggal ketikkan g++ min version. Oke. Nah, saya menginstal yang 64 bit. Jadi di sini tertulis x8664. Untuk yang menginstal 32 bit, di sini tertulis i686. Oke, berarti sudah terinstall. Untuk selanjutnya kalian harus mendownload text editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Untuk link sudah tersedia di deskripsi. Jika sudah terinstall, buka Visual Studio Code-nya. Oke, close dulu. Masuk ke file, open folder. Di sini kita mau naruh di mana nih si project yang akan kita buat. Biasanya saya menyimpan di si user. Nah, username kalian. Nah, di sini kita new folder. Tutorial C++ bahasa Indonesia gitu. Oke. Kita open. Nah, di sini kalian new folder lagi. Kalian bikin folder yang namanya bin. Ini untuk outputnya nanti. Terus kalian bikin folder yang namanya src. Ini untuk nyimpan source code. Oke. Oke, sudah. Select folder ini. Oke, select folder. Nah, sudah masuk ke sini. Langkah selanjutnya kalian harus menginstal ekstensi yang bernama ini, ekstensi ini. Ketik aja di sini c/c++. Kalian install yang ini. Jika sudah terinstall, kita tes menggunakan file yang baru. New file, misalkan kita main.cpp itu. Kita bikin program sederhana. Kita include. Ini jangan dulu pusing ya. Ntar kita bahas dari awal. IOStream using namespace std main. Oke, kita hapus ini. Kita hapus parameter ini. Oke. Nah, kita cout. Biasanya untuk pertama kali belajar pemrograman itu menampilkan hello world. Itu sudah tidak asing lagi. Hello
Word. Oke. Well apa? Word and line. Oke. Nah, ini untuk pengguna Windows ya. Uh, di akhir kita tambahkan cin.get. Ini supaya tidak flashing pas dijalankan aplikasinya. Oke. Cin.get. Tuh. Oke. Oh yes. Kita configure ini dulu. Klik Ctrl Shift P. Oke. Cari yang namanya C C++ edit configuration JSON. Yang ini edit configuration JSON. Oke. Nah, ini udah di add, kita close, terus Ctrl Shift P lagi, kita cari yang namanya task, configure task. Oke. Nah, configure task, kita pilih yang paling bawah, create task.json file from template. Oke, kita klik others. Nah, di sini label kita ganti compiler C++ gitu. Type-nya proses. Oke. Komennya kita ganti sama J++. Oke. Kita tambahin args, argumen untuk compile-nya. Args, nah ini. Oke. Pertama, untuk nge-compile-nya kita tuliskan min std sama dengan C++ 17. Oke, ini untuk compile si program yang akan kita buat. Terus cari di folder src yang namanya apapun itu namanya yang berextension .cpp gitu. Terus keluarkan, di artinya keluarkan minus o ke folder yang namanya bin dengan nama main.exe. Bentar, exe gak jalan nih. Bentar saya copy dulu. Oke. Main.exe itu. Terus kalian tambahkan yang namanya group. Ya, group ini. Group. Pilih yang ini. Kind will is default true. Oke. Nah, oke, jika sudah selesai, kalian save. Terus kita Ctrl Shift P. Nah, ini. Task run build. Kita bisa dengan shortcut Ctrl Shift plus B. Tuh, kita build. Oke. Jika sudah tercompile, akan ada tulisan terminal will be used by task. Oke. Ini artinya program selesai di-compile. Kita tinggal jalankan. Oke. Kita buka CMD. Tadi kita di folder di sini kan kita nyimpan di folder username PC. Kita dir. Nah, kita nyimpan di sini. Tutorial C++ Bahasa Indonesia. Kalian ketik cd tutorial, bisa pencet tab. Oke. Nah, dia langsung ada Bahasa Indonesia. Kita masuk cd ke bin. Oke. Nah, di sini kita keluarin main.exe. Oke, tab main.exe. Nah, lihat. Program sudah berjalan. Hello world. Oke. Oke. Program sudah bisa berjalan. Kita tes dengan hello world. Bosan hello world. Apa hello world?
kita ganti hola itu. Kita compile lagi. Ingat shortcutnya adalah Ctrl Shift B. Oke, sudah tercompile. Kita keluarin menu exe. Nah, hola itu. Program sudah bisa berjalan. Oke. Selanjutnya kita akan setting si text editor ini. Bisa dengan shortcut Ctrl koma. Oke, Ctrl koma. Font size itu 14. Oke, edit size 4. Oke. Sebenarnya ini sudah cukup ya untuk text editor. Kita close. Oke. Oke, sampai di sini di chapter pertama kita setelah setting-setting ini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, banyak yang nanya nih, kenapa belajar pemrograman harus diawali dengan C++? Nah, jika kalian nanya seperti itu, C++ ini hanya untuk digunakan untuk fondasi algoritma. Jadi, kenapa gak belajar Java? Kenapa gak belajar Python? Nah, C++ bisa dikatakan sebagai fondasi algoritma. Jadi, setelah belajar C++, kalian bisa dengan memahami dengan cepat belajar Java, belajar Python. Itu akan lebih mudah. Oke. Sudah selesai. Oke, di pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang variabel. Oke. Sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan berkarya, jangan bergaya. Oke. See you next video and goodbye.